Oke. Selamat malam kepada pemirsa Gori Sahadan TV di seluruh Indonesia. Gori Sahadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gori Sahadan TV, pada malam hari ini kita kehadiran seorang tamu hebat. Beliau adalah Irwansyah Kamindang, SIP MSI ya, salah satu dosen di program studi ilmu pemerintahan Universitas Tadulako ya di Palu ya. Beliau ini di samping sebagai staf pengajar juga adalah seorang ahli lah ya, ahli kuliner ya, dan beliau bahkan mempunyai channel YouTube ya. Nanti beliau sendirilah yang memperkenalkan channelnya, kemudian bagaimana channel itu mulai dikembangkan. Tetapi yang jelas Gori Sahadan TV pada malam hari ini punya 2 maksud mengundang Bung Iwan ya. Maksud yang pertama bahwa kita menggelorakan semangat ya kepada seluruh pemirsa Gori Sahadan TV di Indonesia, bahwa kita mempunyai kekayaan warisan budaya yaitu kuliner Nusantara. Dan kemunculan kuliner Nusantara ini sudah jauh sebelum penjajahan, sebelum kolonialisme di Indonesia ya. Dan sudah banyak sekali transformasi dari kuliner Nusantara ini sampai dengan saat ini. Dan karena itu saya rasa dalam berhadapan dengan globalisasi misalnya, kuliner Nusantara ini memiliki daya tahan yang sangat kuat, sangat luar biasa. Dan mereka lah benteng pertahanan untuk memperkuat gizi anak bangsa ya, gizi anak bangsa ya, memperkuat daya juang ya, semangat juang anak-anak bangsa ya, mulai dari perjuangan pra kemerdekaan ya, sampai dengan perjuangan untuk membentuk Indonesia sebagai sebuah nation state ya. Bahkan pembangunan bangsa tanpa kuliner itu ya rasanya gimana begitu ya. Jadi nggak bisa berjalan ya. Dalam teori ekonomi ada satu teori yang mengatakan bahwa protes sosial itu lebih banyak disebabkan karena orang merasa lapar ya, atau kurang sejahtera ya, kurang gizi ya. Maka kemudian pada malam hari ini kita menghadirkan Bung Iwan untuk menceritakan panjang lebar lah ya terkait dengan kuliner Nusantara. Silakan Bung Iwan, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Anda. Kita bicara santai saja ya. Nanti ada pertanyaan konfirmatif dari saya. Silakan. Mungkin mulai dari perkenalan dulu, kemudian bagaimana membangun channel ya. Ini juga menjadi inspirasi nanti untuk orang-orang lain ya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Gori Sahadan. Selamat malam pemirsa Gori Sahadan TV di seluruh Indonesia. Nama saya Irwansyah Kamindang ya, biasa dipanggil Iwan. Kebetulan saya adalah juga berprofesi sebagai dosen, dan juga profesi saya selain dosen adalah YouTuber di bidang kuliner. Jadi channel YouTube saya Makan Sedap. Dan saya membuat channel YouTube ini dari bulan Maret ya, tanggal 7 Maret 2021 ya, kira-kira 6 bulan yang lalu ya. Jadi kenapa saya membuat channel YouTube, bukan channel yang lain-lain ya, channel kebetulan dari hobi saya ya. Kebetulan badan saya juga agak lebar ya, agak besar. Suka makan ya. Saya juga suka makan Bang. Saya sehari itu sampai 5-6 kali, kalau malam kalau udah makan jam 7, malam jam 10 ke atas itu cari makan lagi. Nah biasanya cari makan itu saya keluar. Nah, karena keseringan dan hobi saya keluar bersama beberapa teman-teman saya, termasuk teman-teman saya juga di kampus ya, yang sekarang jadi tim saya di Makan Sedap. Akhirnya kemudian kita berpikir untuk bagaimana menghasilkan sesuatu yang bisa orang lain nonton gitu, tapi kita dapat poin juga ya. Selain dapat poin, dapat koin gitu kan. Akhirnya kebetulan ya kita berpikir ya udah kalau begitu kita bikin
channel YouTube. Ya, akhirnya kita bentuk di tanggal 7 Maret, dan kebetulan kekuatan saya sebagai YouTuber makan sedap ini kuliner kan sebagai dosen. Jadi banyak mahasiswa. Jadi saya setiap semester Bang itu sekitar 10 kelas saya dapat ya. Jadi kalau 55 mahasiswa kali 10 satu semester, ya kira-kira cepat dapat dapat subscriber ya. Cepat dapat subscriber banyak ya. Dan kekuatan itu yang kita manfaatkan, Bang. Akhirnya kemudian terus berkembang. Sekitar 3,5 bulan saya dimonetisasi oleh YouTube sebagai partner YouTube ya, dan makan sedap ini terus berkembang sampai saat ini, dan alhamdulillah sudah mencapai 2.400-an subscriber ya. Ya. Dan sudah sekitar hampir 60-an video gitu ya. Berapa orang penontonnya, Bro? Kalau saya punya sudah ada sekitar 16 ribuan penontonnya. Tapi subscribernya itu baru 320-an. Iya, Bang. Kalau saya sih, pengalaman saya mudah itu untuk mendapatkan subscriber sebenarnya dibanding jam tayang. Karena jam tayang itu agak susah. Sehingga saya kemarin mencapai monetisasi itu sekitar 35 ribuan penonton. Oh, gitu ya. 35 ribuan penonton. Sehingga tips-tipsnya ya, saya kebetulan ada salah satu kenalan saya yang memang pengalaman di YouTube. Kemudian dia ahli IT juga. Dia bilang coba bikin video yang agak panjang durasinya, karena makin panjang, makin banyak orang nonton, itu kan mempercepat tayang. Kemudian ada beberapa orang yang juga saya bimbing untuk membuat channel YouTube, termasuk subscriber saya di TikTok. Orang sekitar kalau nggak salah 2 apa 3 ya di Jakarta sudah bikin channel YouTube, dan mereka lumayan baru 2-3 bulan sudah mencapai sekitar hampir di atas 300-an jam tayang ya. Iya ya. Nah, seperti itu ya. Artinya sebagai pemula ya mungkin ada YouTuber-YouTuber yang lebih duluan dan lebih berpengalaman. Tapi pengalaman saya seperti itu, Bang. Lalu kenapa kemudian saya memilih channel YouTube kuliner? Karena saya berpikir ya, mungkin kalau saya pilih yang lain, ya saya menganggap kalau saya pilih momennya disiplin ilmu saya ya, di Indonesia ini kan cukup banyak orang pintar di bidang politik. Saya pikir saya akan, tapi kalau saya memilih, kenapa saya memilih makanan? Saya pikir ini ajang promosi saya, kemudian mengenalkan hobi, mengenalkan juga identitas budaya, identitas daerah ya dari sisi makanan. Karena ya, kita kaya sekali dengan makanan ya, kuliner, bumbu-bumbu, rempah-rempah dan sebagainya yang memang masih asli ya. Nah, kebetulan juga saya belum keliling. Memang target kami itu di makan sedap ini kan saya bertiga sekarang. Ada saya sudah punya manajer. Kebetulan manajer saya juga dosen teman saya, partner saya di FISIP di Universitas Tadulako. Nah, dia manajer saya. Kemudian ada tim saya yang menjadi partner makannya begitu ya. Jadi kita bertiga. Nah, target kita memang rencana kita setelah kita mungkin berhasil menerima gaji pertama ya dari YouTube, kita akan keliling Sulawesi Tengah. Jadi sementara ini kita masih tetap di Kota Palu dulu, dan saya pikir Kota Palu juga ini kaya dengan kuliner karena ada sate Madura, ada sate Makassar. Kalau orang dulu kan cuma kenal sate Madura, ternyata ada sate Makassar. Lalu makanan-makanan lokal ada kaledo, kaki lembu donggala, ada uta dada, ada ayam biromaru dan sebagainya. Ya, jadi walaupun kita cuma dalam Kota Palu, tapi kuliner Nusantara kita datangi. Yang belum target itu adalah empang-empek Palembang. Nah, saya juga menerima rekomendasi dari beberapa subscriber, baik komen maupun WA langsung di grup WA giveaway makan sedap atau di TikTok, di mana tempat kuliner yang ramai dan rasanya juga tidak membohongi lidah ya, itu kita datangi. Dan tujuannya kita memang adalah rumah makan atau warung-warung yang secara menengah ke bawah. Kita menengah ke bawah. Kita juga membantu, lalu kemudian kita datang, biasanya mereka nggak minta bayar, kita di endorse namanya, tapi kita tetap bayar karena kita tujuannya adalah membantu.
Nah, kalau ada warung-warung makan kecil tapi rame dan memang patut dan layak kita rekomendasikan untuk dikunjungi, kita akan review makanan itu, kuliner itu ya, Bang. Ya. Bro, mungkin ceritakan sedikit bagaimana sih kontribusi dari kuliner Nusantara, terutama di Palu ya, terhadap pembangunan bangsa ya. Iya, iya. Oke. Kalau Indonesia ini kan salah satu identitas yang paling dikenal adalah kulinernya. Ya. Dan itu menjadi identitas yang paling menonjol ya. Identitas budaya yang paling menonjol. Dan sangat-sangat banyak ya. Iya, sangat banyak. Ya. Bayangkan dari Aceh, kita makan satu menu saja Bang ya, ikan bakar ya. Di Aceh itu akan berbeda rasanya dengan ketika kita makan mungkin ikan bakar di Lombok, di Makassar ya, di Palu dan sebagainya. Umpamanya kalau di Lombok itu kita kenal dengan ayam ayam bakar taliwang ya. Nah, di Palu kita kenal dengan ayam bakar biromaru. Padahal sama-sama dibakar, cuma mungkin rasanya yang berbeda ya. Iya. Ya, tapi sama-sama di ayam panggang ya. Jadi itu kekuatan kita Bang ya. Kalau kemudian dari data yang saya dapat di Kementerian Ekonomi Kreatif, bahkan kuliner ini menjadi kekuatan ya, salah satu indikator, salah satu kontribusi ya, kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto ya. Jadi 41% dari 410 triliun. Ya, 41% dia menyumbang, ya. Lalu kemudian dia membuka lapangan pekerjaan. Saya lihat memang kita kalau di Palu, Bang, pasca gempa kita ini kan 2 kali kena musibah, bencana. Sebenarnya kalau kita ya di luar kena bencana ya, kita sudah ramai sekali. Dulu memang Palu ini menjadi tempat juga ya, karena kita punya togean di Sulawesi Tengah itu kita punya togean. Ya, kita punya togean. Dan jadi Palu ini sebagai tempat transit untuk para wisatawan ya, untuk menuju togean. Nah, salah satu yang kami andalkan di sini adalah juga makanan. Umpamanya contoh kaledo itu ya. Kaledo ya. Makanan khas Palu itu apa saja sih selain kaledo? Kaledo dan tadi ayam biromaru, ayam banggang biromaru, lalu kemudian utadada. Ayam tapi di santan itu. Lalu kemudian utakelo. Utakelo itu sayur kelor tapi di santan, lalu kemudian pakai pisang-pisang, ada pisang-pisang sayur itu loh, Bang. Dan setiap pengunjung datang ke Palu, ya, sama halnya ketika saya berkunjung ke tempat lain. Yang saya cari ada duluan itu adalah kulinernya, gitu ya, kuliner lokalnya ya. Artinya kita boleh makan nasi Padang di Palu, tapi kalau kita ke Padang, tentu kita cari masakan Padang yang asli gitu ya. Mungkin di Jakarta ya orang bisa dapat kaledo. Mungkin di Jakarta di Jogja orang bisa dapat coto Makassar. Tapi kalau ketika kita datang ke tempat ya di mana coto Makassar berasal, pasti kita akan ingin cari yang aslinya. Lalu kemudian begitu juga kaledo ya. Mungkin di Jakarta banyak orang Palu di sana yang jual kaledo ya. Tapi kalau ke Palu pasti mereka cari kaledo yang mana yang paling rekomendasi ya, yang paling istilahnya kalau paling top gitu ya. Dan memang kita kaya dengan bumbu-bumbu karena memang Indonesia ini adalah tadi itu ya lumbung bumbu-bumbu dan sebagainya ya. Iya. Gitu Bang. Iya. Bro, kira-kira misalnya kalau apa ya? Perbedaan antara masakan Palu dengan masakan Sulawesi yang paling dekat dengan Makassar yang paling dekat itu apa sih, Bro? Masakan maksudnya paling ya perbedaan rasanya masakan. Kalau saya kan sering makan ini ya coto Makassar ya. Iya. Entah di Jogja atau di di Makassar pasti carinya coto Makassar itu. Iya. Kalau di Palu beda rasanya apa? Kalau coto Makassar itu kan paling banyak dijual memang punya Makassar ya, cuman banyak di sini yang sudah banyak yang rasanya agak berbeda-beda sih. Setiap warung yang satu yang jual coto itu agak berbeda-beda. Tapi
coto itu kan Makassar. Kalau kita itu kaledo itu simple saja Bang ya. Kalau macam coto Makassar itu kan ada kacangnya, perlu pakai, ada yang juga pakai air beras, ada juga yang pakai susu katanya ya. Kalau coto marusnya. Tapi kalau kaledo kita di sini itu cuma simple Bang. Asam Jawa ya, sama cabai hijau itu, sama tulang-tulang itu simple. Lalu kemudian kita juga ada di sini onyop. Biasanya kalau di Papua itu papeda. Papeda tapi kalau kita tapi kalau kita di sini namanya onyop. Onyop. Beda dengan kapurung. Kalau kapurung itu Sulawesi Selatan. Kalau kita onyop, Sulawesi Tengah itu onyop, dan itu banyak di wilayah Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, karena dekat ya dengan Sulawesi Tenggara dan Maluku ya. Jadi onyop itu sagu yang dibuat seperti ya. Nah, lalu kemudian kombinasinya kuah asam aja. Kuah asam ya. Jadi ikan batu ya. Jadi itu. Lalu kalau sagu yang dibuat seperti nasi ya, dicampur kelapa sama garam, itu namanya sinole namanya. Kalau kita di sini namanya sinole. Nah, kalau di sini kalau bahasa umumnya jepa. Nah, jepa itu kan ada dua, ada jepa yang pakai gula merah, ada jepa yang pakai ikan-ikan. Lalu kemudian juga kita ada duo di sini. Duo itu udang-udang kecil, Bang. Udang-udang kecil. Saya nggak tahu di Sulawesi Tengah ini cuma 2 tempat yang kita bisa dapat duo itu. Katanya di Toli-Toli, tapi saya belum pernah dapat. Tapi kalau di Palu itu memang mahal harganya, Bang. 1 kilo itu sekitar 100 ribuan lebih. Jadi duo itu udang-udang kecil. Nah, udang-udang kecil lalu dimasaknya dia harus direndam dulu, direbus pakai air biar asinnya itu turun. Nah, dan itu menjadi menjadi kalau orang ke Palu pasti kalau pulang itu jadi oleh-oleh gitu ya. Nah, termasuk bawang juga. Bawang goreng kami di sini Kota Palu itu paling terkenal ya, paling terkenal bawang goreng Palu itu. Dan bawang menurut para petani bawang itu, bawang Palu itu hanya bisa tumbuh di Palu ya, di daerah kami itu. Kalau karakter bawang Palu itu, dan itu paling enak. Bukan hanya sekedar dicampur di makanan, Bang. Makan seperti kacang gitu ya. Jadi bawang Palu itu dimakan seperti kacang. Jadi itulah identitas ya, setiap identitas daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan berbagai kuliner yang ada, itu menjadi kekuatan budaya kita, Bang. Sekaligus juga pemersatu kita dan sebagainya. Ya, menjadi penguat di dalam pembangunan nasional ya. Ya. Kalau misalnya di di Palu ya, kebiasaan anak sekolah itu gimana? Pagi makan dulu atau sarapan dulu atau menunggu sampai di sekolah gitu? Iya. Kalau pagi hampir sama dengan daerah-daerah lain kalau di Palu, cuma ada satu hal yang luar biasa yang agak berbeda ya. Kita itu di Sulawesi Tengah, hampir seluruh Sulawesi Tengah itu kalau pagi pasti nasi kuning, identitas sarapan utama kita. Dan nasi kuning kami di Sulawesi Tengah ini, terutama di Palu, itu agak berbeda dengan nasi kuning di tempat lain. Kalau nasi kuning kami di Palu itu pakai kuah santan, kuah utadada itu, ya. Ada juga ya Palu Mara ya, tapi agak beda. Kalau Palu Mara itu kan ikan. Tapi ada nasi kuning, dan itu menjadi ciri khas kami di Palu. Saya berapa kali ke daerah-daerah lain, ke Kendari, ke Makassar, itu makan nasi kuningnya agak berbeda dengan ya. Kalau di salah satu konten YouTube Next Carlos itu, dia pernah ke NTT, salah satu kabupaten, dia makan nasi kuning, tapi yang jual itu orang Toraja. Saya lihat agak beda nasi kuningnya, kering dia. Iya, beda ya. Salah satu. Jadi kebetulan saya juga karena kontennya adalah kuliner, saya menjadi subscriber juga YouTuber ternama ya, seperti Tambaikun, lalu kemudian Next Carlos dan lain-lain. Hobi makan dan lain-lain, saya melihat, kalau ada makanan yang mereka tampilkan di channel YouTube mereka, umpamanya dari Pontianak ya, atau Next Carlos itu sering keliling-keliling Indonesia. Saya pingin seperti itu juga, Bang ya. Cuman ya saat ini masih dalam kota. Kalau ada di Palu, saya akan review.
Kalau ada kuliner yang mereka tampilkan, menu yang mereka tampilkan di channel YouTube mereka, saya akan datangi. Kalau ada itu di Palu, kalau itu makanan itu ada di Palu. Ya. Nah, jadi nasi kuning saya lihat ya, ketika saya lihat nasi kuningnya agak berbeda ya. Itulah identitas kita ya. Keberagaman kita, Bang. Keberagaman kita. Di Sulawesi Selatan nasi kuningnya agak berbeda. Di di Gorontalo juga agak berbeda. Di mana ya? Di Jawa juga berbeda ya. Ketika di Jogja kita makan nasi kuning kan agak beda ya. Kalau gudeg ya. Ya, gudeg di Jogja itu kalau pagi gudeg hampir semua. Kalau malam gudeg. Kalau di sini, Bang, kalau di Palu, Bang, terbalik. Pagi itu nasi kuning paling banyak dan malam itu nasi kuning hampir di seluruh sudut-sudut jalan. Jadi ada nasi kuning yang sudah siap saji yang tersedia dengan bungkusan, dan ada juga yang yang kita ngambil sendiri ya, Bang, prasmanan ya, begitu ya. Ya. Gitu. Jadi hampir ya boleh dikatakan 80-90% kalau malam itu usaha nasi kuning itu. Itu sampai jam 3, jam 4 subuh ya. Ada itu. Kita. Beda kalau di Jogja contoh itu kan mie goreng burjo ya. Burjo. Cuman memang agak berbeda. Bro, kalau Bro lihat ya, Bro amati di Palu, restoran atau warung-warung yang paling ramai itu apa? Dan ketika misalnya ada anak muda yang ke sana, apakah mereka sekedar makan atau juga di situ menjadi ruang sosial, tempat untuk istilahnya berpacaran, ya, berdiskusi, ya, kemudian membaca buku. Sudah ada nggak misalnya warung-warung makan di Palu yang menyediakan wifi juga untuk tempat-tempat nongkrong gitu? Ya, kalau fasilitas seperti itu sudah banyak, Bang, di sini ya. Cuman menjadikan fasilitas menjadi media untuk belajar bersama, untuk berdiskusi itu masih kurang memang ya. Jadi memang atmosfer kami di sini memang agak berbeda dengan kota-kota pendidikan yang lainnya. Jadi orang nongkrong itu memang sekedar untuk nongkrong, menikmati musik, menikmati interaksi sosial di situ dengan teman-teman, kumpul-kumpul cerita-cerita. Tapi itu banyak diskusi-diskusi itu banyak di warkop-warkop, Bang. Oh, banyak di warkop. Nah, di warkop-warkop itu juga menyediakan menu utama itu adalah nasi kuning. Saya nggak tahu kekuatan kami di Palu ini kalau pagi sampai jam 10, dari pagi jam 6 sampai jam 10 siang itu nasi kuning, Bang. Saya tadi kebetulan habis dari salah satu warkop di Jalan Es Parman, namanya Harapan. Memang warkop Harapan itu dia terkenal sekali ya dari berpuluh-puluh tahun, dari generasi sebelum-sebelumnya itu Harapan itu paling terkenal. Dan paling terkenal nasi kuningnya dengan kopi ya, kopinya itu paling terkenal. Di mana ada warkop Harapan itu pasti terkenal. Nah, nasi kuningnya itu dari semua kelas ya, walaupun memang harganya agak tinggi ya, tapi waduh, sekali kalau Abang ke Palu nanti saya akan temani Abang untuk merasakan kuliner Kota Palu. Salah satunya adalah nasi kuning. Nasi kuning ya. Ya. Wah, semoga ada kesempatan ke Palu ya. Ya. Saya beberapa wilayah di Sulawesi sudah masuk ya, kayak Sulawesi Tenggara ya. Ya. Dari itu udah berapa kali, apalagi di Makassar ya. Tetapi belum sampai ke Palu, sampai ke Manado juga belum. Jadi saya rasa banyak sekali ya inspirasi dari kuliner Nusantara di sana ya. Kira-kira apa nih Bung Bung Ivan yang terkait dengan misalnya ya, yang paling sering itu kalau orang ke Palu itu yang mereka cari itu apa? Yang paling sering dicari? Yang paling sering dicari ke Jogja itu, cari gudeg yuk. Ya.
Nah. Kalau ke Palu itu 2 Bang. Kalau pagi ya pasti nasi kuning dan itu rata-rata umum ya. Tapi yang paling dicari itu 2. Tadi itu ayam goreng, ayam bakar Biromaru tadi dengan bumbu yang khasnya, khas Biromaru, khas asli Kaili ya, asli suku Kaili. Lalu kemudian kaledo. Kaledo ya. Ya, kaledo itu kaki lembu donggala dan bumbunya ya simple sekali Bang, cuman asam jawa dan cabai hijau itu. Lalu kemudian direbus pakai pakai tulang-tulangnya itu. Oke. Lalu makannya itu pasangannya itu pakai ubi kayu Bang. Pakai ubi kayu ya? Iya, pasangannya pakai ubi kayu dan itu yang saya bilang tadi, salah satu kuliner Palu yang mendunia itu adalah kaledo. Karena beberapa media TV ya yang ke Palu itu sudah banyak mereview itu. Mereview kaledo ya? Kaledo itu. Dan itu salah satu kaledo itu mempersatukan Nusantara ya, nggak membeda-bedakan etnis, agama dan lain-lain ya. Semua kalau ke Palu pasti makan kaledo gitu ya. Oke Bung Ivan, karena waktu kita udah hampir habis nih ya. Apa nih yang bisa Bung Ivan sampaikan kepada channel Gorissa dan TV ini, sehingga kemudian nanti ini menjadi inspirasi ya untuk pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia ya, bagaimana mereka memperkuat kuliner Nusantara itu sebagai sesuatu yang khas, yang unik ya, warisan budaya, warisan tradisi yang perlu dipertahankan ya, berhadapan dengan kepungan makanan siap saji yang berasal dari luar. Silakan Bro. Ya, saya tentunya semoga Gorissa dan TV berkembang terus channel ini ya, menjadi besar, dan tema-tema yang diusung oleh Gorissa dan TV juga bukan hanya tema-tema politik dan sebagainya, tapi juga semua hal yang berkaitan dengan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan yang bisa masyarakat memberikan inspirasi ya. Lalu saya berharap juga dengan channel saya ini, saya berharap semua provinsi atau semua daerah di Indonesia itu bisa ditampilkan channelnya Bro, ditampilkan channelnya bisa, biar pemirsa lihat channelnya. Ditampilkan bisa share ini kalau ada. Ya. Tapi saya bagaimana ya? Saya agak pakai Bang, HP ini. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Nanti saya makan aja. Iya, channel YouTube Makan Sedap. Saya membayangkan aja di setiap daerah itu menyiapkan tempat satu lokasi kuliner Nusantara, sehingga ketika kita berkunjung kita tidak perlu repot-repot cari di mana ya. Jadi kita ini kuliner Nusantara. Contoh di Padang itu ada beberapa tempat, lupa saya di hotel apa itu, di belakangnya itu kan tersedia semua. Walaupun cuma beberapa daerah ya, tidak seluruh Nusantara, tapi paling tidak kita tidak susah untuk mencari kuliner Nusantara itu kan. Sip. Kayak kita di Palu ini agak jarang, seperti sate Padang itu. Jarang ya, nggak ada yang mungkin ada dulu di restoran tapi tutup sudah. Nah, tapi kalau yang kelas-kelas menengah ke bawah itu nggak ada kalau sate Padang. Jadi bagaimana kita mau merasakan sate Padang, kita nggak bisa dapat di sini umpamanya. Itu contoh ya, Pak. Iya. Oke Bro ya, demikianlah pemirsa Gorissa dan TV pada malam hari ini kita sudah banyak mendapat inspirasi ya dari Bung Irwansyah Kamindang ya, SIP MSI ya, seorang YouTuber ya, juga punya hobi ya untuk mengembangkan kuliner Nusantara ya, tidak hanya sebagai warisan budaya ya, tetapi juga sebagai bagian dari inspirasi ya untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang lebih sejahtera, juga tentu saja adalah Indonesia yang lebih baik ya. Terima kasih banyak Bung ya. Saya hentikan rekamannya dulu ya. Oke, makasih.